Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ibu akan melakukan apapun untuk keluarganya, juga akan mempertahankan keimanannya. Cerita kali ini akan mengkisahkan tentang ibunda dari Nabi Musa. Beliau merupakan sosok yang teguh dalam keimanannya, menjaga harkat dan martabat keluarganya. Semakin tinggi iman seseorang, semakin berat pula ujian yang dihadapinya. Begitu juga dengan ibunda Nabi Musa. Seperti apa kisahnya? Mari sama-sama kita saksikan dalam video berikut. Saksi Imaji. Ibunda Nabi Musa, kabarnya namanya Yukabid. Ini saya pakai kabarnya. Kenapa? Karena tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran. Nah, kan? Yukabid ini teman-teman saudaraku sekalian, ibunda Nabi Musa alaihissalam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran-ajaran para nabi yang membawa kepada ajaran agama Islam pada masa tersebut. Akan tetapi pemimpin mereka adalah seorang yang sangat zalim. Tahu kan siapa namanya? Tahu siapa namanya? Oke. Mas Fir'aun ini punya istri sangat solehah juga, luar biasa ya. Namanya Mbak Asia. Jadi Fir'aun aja yang udah segitu jahatnya, istrinya solehah loh. Jadi jangan bilang suami saya nih orang kurang soleh, kok bisa punya istri sesolehah saya. Itu Fir'aun aja segitunya istrinya solehah teman-teman. Yukabid tepat malam itu melahirkan. Di malam yang sama Fir'aun dapat mimpi bahwasanya kekuasaannya akan hancur, dirinya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh seseorang yang lahir malam itu. Hikmahnya Allah teman-teman, Allah punya segala macam urusan, segala macam kisah ya, yang tidak bisa kita reka-reka. Kita nggak bilang kenapa sih Allah nggak bikin hamba yang tercinta tuh mulus-mulus saja gitu jalannya, nggak bisa gitu. Pas malam lahirnya Nabi Musa, pas pulang Allah Subhanahu wa taala jadikan Fir'aunnya ngimpi begitu. Fir'aun ini begitu mimpi seperti itu, besok paginya dia kumpulkan para jenderal, kumpulkan para pengawal, kemudian dia bilang, dalam hari-hari ini cari tahu anak-anak laki-laki yang lahir pada masa-masa ini, yang umurnya belum setahun, yang umurnya belum sebulan atau belum setahun lah kurang lebih, bunuh mereka semua. Kenapa? Tentu saja karena dia khawatir kekuasaannya, kerajaannya akan dihancurkan oleh orang yang lahir pada hari tersebut. Sebenarnya itu kan menunjukkan bahwa Fir'aun itu kan bukan Tuhan. Betul nggak? Kalau dia Tuhan, ini Allah lagi ngejakin nih, kamu ngaku-ngaku jadi Tuhan, dapat ngimpi begitu aja udah kalang kabut, panik dia kemudian. Teman-teman saya sekalian, waduh, akhirnya semua pengawal masuk, semua tentara nih masuk satu kampung, cari tahu siapa aja anak kecil yang ada di tempat tersebut, bunuhin satu demi satu depan orang tuanya, langsung penggal. Sehari, 2 hari, 3 hari, para pengawal tersebut berdatanganlah ke tempatnya Nabi Musa. Usianya baru 3 hari. Wah, kocar-kacir orang di kampung tersebut, pulang ke rumahnya dan menyelamatkan anak-anaknya, tapi nggak bisa diselamatkan. Semuanya datang pengawal, tebas lehernya. Suara teriakan ibu, suara ketakutan anak-anak kecil, suara bayi yang menangis, kemudian
berteriak, kemudian hilang suaranya karena lehernya sudah tertebas pedang pengawal. Ibunda Nabi Musa, usia anaknya 3 hari, teman-teman sekalian, kebingungan. Ini mau disembunyikan di mana nih anaknya nih? Mau ditaruh di mana dulu nih? Tapi subhanallah, seperti yang tadi saya sampaikan, perempuan yang soleha, ia panik juga, ia khawatir juga, akan tetapi tahu, perempuan yang soleha selalu tahu kemana ia harus bersandar dalam segala keadaan. Perempuan yang solehah tahu kemana ia harus menyerahkan dirinya di saat keadaan-keadaan di luar kontrol terjadi. Tidak bisa semua hal berada dalam kendalimu. Ketika ada sesuatu hal terjadi di luar kendalimu, kemana kamu akan pergi pada saat itu? Perempuan solehah tahu kemana ia harus pergi. Sang ibunda segera berdiam diri, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertanya kepada Allah, ya Allah, apa yang harus hamba-Mu lakukan untuk menyelamatkan anak hamba ini, ya Allah? Musa kecilku, di mana harus aku simpan ia hingga ia selamat dari kejahatan Fir'aun penguasa zalim ini? Allah kemudian ngasih perintah padanya, wahai Yukabid, taruh anak kamu Yukabid di dalam tungku, dalam panci, dalam tungku. Tungkunya kamu letakkan di atasnya kompor. Kompornya nyalain. Orang gak akan mikir anak disembunyiin di situ. Akan tetapi subhanallah, Yukabid begitu dapat perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nih perempuan kalau soleha, terhadap segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, malahun illa ayyagulna sami'na wa ata'na. Tidak ada pilihan bagi mereka selain berkata sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya patuhi ya Allah, tanpa protes, tanpa protes. Tidak pernah disalahkannya aturan Allah, dan selalu saja syariat agama Allah adalah solusi untuk kehidupan kita, apapun bentuknya, teman-teman saudariku sekalian. Meskipun terkadang kayak Yukabid, kelihatannya tuh kayak bukan solusi, tapi kayak masalah gitu. Anak disuruh taruh di atasnya api, tapi iman, keimanan kepada Allah membuatnya berkata sami'na wa ata'na. Dia bawa anaknya kemudian ditaruh di atasnya tungku, tungkunya lagi nyala gitu ya, ditutupin pula tungkunya itu, ditutupin pula pancinya itu, tungkunya. Teman-teman sekalian saya muliakan, habis itu kemudian masuklah pengawal. Berapa orang lengkap dengan pedangnya. Kami dengar di sini ada anak, mana dia anaknya? Dilihat masuk ke kamar, bongkar-bongkar lemari, sampai naik-naik ke atas atap, diperiksa, mungkin ada kesimpan anaknya di situ, gitu ya. Dilihat sampai di bawah-bawah, barangkali ada ruangan bawah tanah, atau misalnya di bawahnya ada apa gitu yang bisa diletakkan anak di situ. Enggak ketemu juga gitu kan. Lihat lagi, katanya di sini ada anak, cari-cari lagi mereka, dan mereka berulang-ulang kali melewati tungku yang sedang menyala tersebut, tapi tidak pernah menyangka bahwa sang ibunda meletakkan anaknya di sana dengan petunjuk Allah. Mereka membuat tipu daya, tapi Allah punya tipu daya, dan tipu daya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menang di atas tipu daya siapapun. Teman-teman sekalian, kemudian mereka pun keluar dalam keadaan kecewa. Ibundanya nggak langsung ambil anaknya, takutnya mereka balik lagi. Udah selang berapa lama mereka lihat pasukan semua udah pergi, barulah kemudian ibunda mengangkat anaknya. Masya Allah, tidak terluka sedikit pun, tidak tergores sedikit pun, tidak tersakiti sedikit pun. Begitu dibuka, anaknya dalam keadaan nyaman, tenang.
Kalau kamu serahkan segala sesuatu kepada Allah, teman-teman saudariku sekalian, seperti itulah yang akan terjadi. Kenapa ada banyak kesalahan dalam hidupmu? Kenapa ada banyak penyesalan dalam hidupmu? Karena kamu tidak menjadikan Allah sebagai pemutus dalam kehidupanmu. Jadikan yang mutusin urusan tuh Allah aja, gak usah dirimu. Jangan percaya sama hawa nafsu. Jangan jauh-jauh dari mohon petunjuk kepada Allah SWT dalam kehidupanmu itu. Mintalah selalu, ya Allah, petunjukmu ya Allah, petunjukmu ya Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kembali kepada Yukabid. Selamat nih, alhamdulillah nih. Musa kecil selamat, ya Allah, girang, senang. Tapi kan mulutnya orang-orang di sekitar, enggak semua orang punya hati yang seperti Yukabid, tentu saja. Enggak semua orang baik, gitu kan? Enggak semua orang berhati seperti Nabi Muhammad. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, kan begitu kan? Mungkin ada di antara tetangga-tetangga itu kan yang anaknya ditebas batang lehernya. Begitu ngeliat, kok Musa selamat nih, enak aja. Gak bisa gitu, saya laporin pokoknya. Biar saya kehilangan anak. Yukabid juga gitu. Jadi Yukabid paham betul, ya Allah, nih esok atau lusa kabar tentang anak saya pasti bakalan sampai juga ke sana, ke penguasa, ke Fir'aun. Jadi bagaimana hambamu ini harus menyelamatkan Musa, ya Allah. Istikharah lagi, tanya sama Allah, ya Allah, Musa biar selamat saya apain ya Allah. Mintalah petunjuk kepada Allah. Yukabid ini Allah kasih petunjuk. Alqihi fil yam, kata Allah bilang sama Yukabid, bawa dia ke sungai. Sungai ya Allah. Terus diapain? Hanyutkan anakmu ke sungai. Ya Allah, yang duluan mau mati kebakar, yang sekarang mau mati tenggelam. Akan tapi Yukabid seperti mana yang tadi saya sampaikan, sami'na, saya dengar, saya laksanakan. Dimasukkanlah sang anak ke dalam kayak semacam kotak gitu ya, kemudian dialirkanlah ke sungai. Sungainya Nil, ya, sungai Nil dialirkan. Sungai terdekat di situ. Kemudian nyuruh anak perempuannya, coba dong nak, mama nih khawatir nak, itu anak kira-kira ke daerah mana gitu, biar nanti kalau nanti di masa depan mama mau nyari dia tuh bisa gitu. Jadilah diikutin sama si anak nih, larinya ini kemana? Subhanallah, larinya ke kerajaannya Fir'aun. Pulang sang anak, gimana nih ma? Kenapa? Musa malah masuknya ke ini ke kerajaannya Fir'aun. Aduh nak, gimana ya nak? Tapi kan itu perintahnya Allah nak. Bersama dengan perintahnya Allah kita tidak akan pernah celaka. Ingat? Bersama dengan menjalankan perintah Allah kita tidak akan pernah celaka. Jalankan perintah Allah dan kamu akan selamat, teman-teman sekalian. Tidak di dunia, tidak pula di hari akhirat. Selamat. Udah, jalanin aja perintah Allah, selamat. Kamu jaga hati, kamu jaga pikiran, kamu jalankan perintah Allah, selamat kamu dunia dan akhirat. Selagi Allah bersamamu, Allah lah sang pemberi keamanan dari segala ketakutan. Masuk tuh, beneran dah tuh. Asiyah lagi mandi ceritanya. Kan orang mandi dulu kan di sungai, walaupun permaisuri, tapi jangan dikirain itunya sama tempatnya gitu ya. Wow, cakep banget dah tuh tempat pemandiannya Asia. Kan istri raja gitu, raja terbesar pada masa tersebut. Asia lagi mandi, tahu-tahu kelihatan dari kejauhan, ada apaan tuh?
diambil sama Asia. Pas dibuka, lucunya kata Allah, aku letakkan dalam hatinya rasa cinta, aku letakkan dalam hatinya rasa sayang. Itu ternyata senjata terbesar kehidupan umat manusia. Senjata terbesar menjadi seorang ibu, cinta, cintai anak. Senjata terbesar seorang istri kepada suaminya, cinta. Membuatnya bisa ngerjain apa aja pokoknya asal cinta. Saudariku sekalian yang saya muliakan, cinta tuh menjadikan, subhanallah, dapat membuat seseorang dapat melakukan hal-hal di luar nalar. Begitu dia lihat laki perempuan ya, pas dibuka laki-laki. Waduh, gimana nih mama Mas Fir'aun ini ya urusannya, kan semua bayi-bayi dibunuhin gitu. Akhirnya kemudian masuk sambil dibawa nih, udah siapin jawabannya. Oke. Nih, kamu jadi solehah, kamu juga harus pintar. Berpikirlah dulu sebelum berbicara. Jangan sebaliknya, udah ngomong panjang lebar, aduh nyesel gue tadi ngomong begitu ya, aduh nyesel dah saya tadi ngomong begitu, duh gimana sih, wah habis ini urusannya berat nih. Nih dia nih, kalau si Asia ini teman-teman saudara sekalian, dia adalah seorang perempuan yang tidak hanya solehah seperti yang tadi saya sampaikan, tapi juga otaknya jalan gitu. Sebelum ngomong udah dipikirin dulu nih, nanti kalau Fir'aun tahu, kan nggak mungkin nggak tahu juga, orang tinggal barengan kok, serumah sekamar, mau nggak tahu gimana ceritanya, mau disembunyiin di mana nih anak gitu. Dia kan bisa tahu juga. Kata Fir'aun, apa tuh Asia? Saya dapat hadiah. Tunggu dulu, itu apa? Oh, anak ya itu ya, anak bayi ya. Coba lihat, laki-laki apa perempuan? Langsung buka pedangnya. Kalau anak laki saya penggal dia. Tunggu dulu dong Mas Fir'aun, gak gitu caranya. Sekarang gini. Kamu sama saya sama-sama tahu bahwa kalau takdir itu sudah ditentukan, kamu mau, kamu gak mau, kan pasti terjadi juga. Takdir bahwa kerajaannya akan direbut oleh seseorang anak yang lahir pada malam tersebut itu loh. Kan itu kan mau gak mau kan akan terjadi juga, itu takdir. Iya benar, kata Fir'aun. Dia bilang, dan kalau itu adalah takdirmu, anak ini bagaimanapun pasti akan terselamatkan. Kalau ternyata dia itulah anak ini nih, dan memang benar ternyata kan, kalau ternyata itu adalah anak ini, sekurangnya kamu gak usah susah-susah nyarinya. Iya juga ya. Akhirnya kemudian katanya Fir'aun, tapi nanti kalau anak ini bertingkah bagaimana? Ya itu bebas dah Fir'aun, bebas mas, kamu boleh ngapain aja, kan anaknya juga di sini. Oh ya udah kalau gitu, maka tinggallah Musa di tempatnya Fir'aun. Kebayang gak sih? Dan kabarnya Nabi Musa itu kan anak yang cerdas. Anak yang cerdas itu teman-teman saudaraku sekalian tingkahnya banyak. Jadi kamu jangan bilangin anak yang tingkahnya banyak tuh anak yang nakal. Itu anak yang cerdas, anak yang kreatif. Jadi itu Nabi Musa sering banget dah, dia naik ke badannya Fir'aun, cabutin jenggotnya. Cabutin jenggotnya, Masya Allah. Itu Sayyidina Musa alaihissalam. Hari itu kan nih anak nih kan harus dikasih makan dong. Begitu Fir'aun setuju, Asia cari tahu siapa nih diantara istri-istrinya pengawal atau istrinya jenderal, istrinya menteri yang sedang punya anak kecil. Panggilin semuanya yang lagi pada punya anak yang menyusui, tolong dong susuin anak saya. Allah bikin faharamna alaihil maradi', kata Allah, maka aku halangkan ia dari semua tukang-tukang susu. Setiap kali masuk mulutnya Musa tuh lepeh lagi, masukin itu lepeh lagi. Waduh ini bahaya nih.
oh ini kali nih ibunya nih agak badannya agak ini nih kayaknya lezat ini nih susunya nih. Ya nih, saya bilang dulu gue lepeh lagi, ya Allah. Mulai galau, gimana ya? Mas, saya boleh ngasih pengumuman ya ke istana? Oh ya silakan. Maka diumumkanlah, Ibunda Ratu Agung mencari para ibu-ibu tukang susu. Tukang susunya bukan tukang jualan susu, tapi yang punya susu, yang sedang menyusui. Silakan ke sini. Nanti kalau ada yang pas, ada yang sesuai, ditinggalkan di istana, disiapkan segala sesuatunya untuk dia tinggal di tempat tersebut selama masa penyusuan. Jadi itu lengkap semua tuh, dikasih makan, dikasih pakaian, dikasih semuanya. Pokoknya kerja jadi tukang susu. Subhanallah gak sih? Teman-teman saudara sekalian, sementara sang ibu nih dari mulai dikasih tahu, mah itu mah larinya ke istana mah. Mamanya dulu, ya Allah sedih bener. Ya Allah jaga Musa, ya Allah jaga Musa, ya Allah. Aku mencintainya dengan linangan air mata. Allah kemudian mengatakan, faradadna kaitaqarra ainuha wa la tahzan. Kata Allah, maka kami pun mengembalikan Musa. Sampai sama Allah dibikin tuh skenarionya sebegitunya. Kami halangkan semua para ibu-ibu yang dapat menyusui. Untuk menyusui Musa semuanya ditolak. Kemudian kami kembalikan ia kepadamu, wahai ibu, agar kamu tidak lagi bersedih dan hatimu menjadi tenang. Kaitaqarra ainuha, agar hatinya menjadi tenang, wala tahzan, dan tidak lagi bersedih hati. Wahai para muslimah, wahai para mukminah, wahai saudari-saudariku sekalian yang ada di tempat ini ataupun yang mendengarkan kajian saya, jika kamu adalah seorang hamba yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu berkata sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, aku dengar dan aku patuhi, aku dengar aku patuhi, tidak mengikuti hawa nafsu dalam berbagai macam urusan-urusanmu, Allah akan menganggap air matamu mahal, sehingga ketika kamu sedih, Allah akan berkata jangan sedih lagi. Apapun yang kamu inginkan, aku akan berikan kepadamu dengan caraku yang paling indah. Sedih kenapa kamu dalam hidupmu, teman-teman? Merasa ditinggalkan oleh seseorang. Sedih apa? Merasa dibenci oleh seseorang. Sedih kenapa? Merasa tidak cukup materi dalam hidupmu. Sedih apa? Allah akan angkat kesedihanmu jika selama ini kamu tidak pernah meninggalkan Allah. Jika dalam hidupmu kamu tidak peduli kepada Allah, kemudian begitu datang hajat, kamu pengen, kamu nangis, kata Allah, giliran diperintah susah bener, giliran dia mau, ya ampun, mintanya kayak begitu, biarin aja dah. Gitu teman-teman. Tapi Allah begitu ngelihat air mata Yukabid menetes, faradadna, kata Allah, saya balikin tuh anak. Jadilah ibundanya, mama ada pengumuman nih mah, yuk mah kita pergi ke istana mah. Oh, mamahnya buru-buru, pakai bajunya rapi, dia pun ngantri di sana. Hadiahnya banyak buat yang berhasil, susunya diterima sama nih anak. Begitu ini kan ngantri nih perempuan-perempuan semuanya, tolak semua, dilepeh semua sama Nabi Musa. Begitu Yukabid menggendongnya, ya Allah, ia pun tak mampu menahan air matanya. Akan tetapi bukan air mata kesedihan sekarang. Yang sekarang keluar dari kedua matanya, yang sekarang menetes dari kedua matanya adalah air mata kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, terima kasih. Engkaulah sang maha, ya Allah, di luar kemampuan hamba untuk berpikir jalan keluar. Ya Allah, terima kasih, ya Allah.
Yukabid cuman minta dibalikin Musa, akan tetapi Allah kasih semuanya, termasuk tempat tinggalnya, termasuk makanan bergizi setiap hari disiapkan dari dapur istana. Dikasih lebih daripada yang dia minta, lebih daripada yang diharap, dan kamu menjadi salah satunya. Jika kamu juga menjalankan kehidupan seperti Yukabid menjalankan kehidupannya. Keteguhan iman yang dimiliki ibunda Nabi Musa sudah tidak diragukan lagi. Dari iman yang kuat, beliau mampu sabar dalam menjalani ujian dari Allah. Banyak pelajaran penting bagi kita semua dalam kisah tersebut. Jagalah keluarga kita dari fitnah dunia. Pertahankanlah iman yang kita miliki dengan memperbanyak amal kebaikan. Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena kita tidak tahu amal mana yang Allah terima dan Allah ridho. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.